Nggak usah digeser, ini aja bawa sana. Ya. Iya. Kan dia nggak ada kabel. Bapak ada lagi beli sekarang itu donjel wifi. Kalau bisa dia connect ke handphone, nanti nggak perlu lagi pakai laptop. Kalau dia mau kan, nanti dari handphone kamu langsung ditampilkan di sini. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa, nanti ya atau kan ada alatnya, harganya murah kok dalam perjalanan. Mungkin hari ini sampai ini. Adapun yang akan kita bahas yaitu ada Berdiri saja, nanti patah lehernya. Leher dan lo. Laila yang mana nih orangnya? Kemudian Opmi. Satu ini lagi Pratiwi. Silakan. Adapun yang akan kita bahas yaitu ada 4 indikator pembelajaran. Pertama, pentingnya pengembangan media pembelajaran baik. Kedua, prosedur pengembangan media pembelajaran baik. Ketiga, pentingnya evaluasi pembelajaran baik. Keempat, format evaluasi pembelajaran baik. Yang pertama itu pentingnya pengembangan media pembelajaran baik. Media pembelajaran mengembangkan media pembelajaran baik sangat penting karena dikarenakan dapat meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan. Yang dimaksud sini ialah pengembangan media pembelajaran baik itu sangat penting karena dapat meningkatkan proses pembelajaran dan juga menjadi lebih baik atau menarik sehingga siswa dapat mencintai ilmu ataupun sehingga siswa semangat dalam belajar. Terus juga sehingga siswa dapat menjadikan kebiasaan untuk belajar dari berbagai sumber tersebut akan bisa menanamkan sikap kepada siswa untuk senantiasa berinisiatif mencari berbagai sumber belajar yang diperlukan. Yang dimaksud ini ialah dengan mengembangkan media pembelajaran, siswa dapat membiasakan untuk belajar dari berbagai sumber dan siswa dapat senantiasa berinisiatif mencari berbagai sumber belajar yang diperlukan. Adapun materi yang kedua yaitu prosedur pengembangan media pembelajaran baik. Dalam kegiatan pengembangan media ada meliputi beberapa tahap, yaitu ada pada pertama perencanaan media pendidikan. Ada yang dibahas dalam perencanaan media pendidikan yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Maksudnya di sini kebutuhannya itu merupakan kesenjangan antara kemampuan, keterampilan dan sikap terhadap siswa yang kita inginkan dengan kemampuan keterampilan yang mereka miliki sekarang. Yang dimaksud dengan karakteristik siswa, kita harus menyesuaikan media tersebut dengan karakter siswa itu supaya dalam penyampaiannya akan lebih mudah. Lalu yang kedua, perumusan kompetensi dan indikator hasil belajar. Kompetensi ini sering tidak
tes, penugasan maupun daftar cek perilaku. Adapun yang kelima yaitu penulisan naskah. Kita sebagai guru sebelum membuat media pembelajaran atau bahan presentasi bagi media visual atau media audio perlu menyusun naskah untuk mengambil gambar serta merekam suara pada media tersebut. Adapun beberapa petunjuk yang perlu kita ikuti ketika menulis naskah program media audio yaitu bahasanya, musik, dan program audio supaya lebih menarik, keterbatasan daya konsentrasi, dan istilah yang bisa digunakan dalam naskah. Lalu yang B, produksi media. Maksud produksi media ini yaitu upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan memproduksi media baik itu dalam bentuk visual maupun non visual dengan cara melibatkan segala sumber baik itu dari tenaga, pikiran maupun dana. Lalu yang C, evaluasi media pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan dan penyempurnaan program kegiatan selanjutnya. Maksud dari evaluasi media pendidikan ini yaitu suatu proses untuk menganalisa data yang digunakan untuk mengambil keputusan supaya media yang kita gunakan itu sesuai atau tidak. Evaluasi media pendidikan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada evaluasi formatif dan kedua evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ini merupakan suatu proses yang digunakan dalam mengumpulkan data yang mencakup efektivitas dan efisiensi bahan-bahan pelajaran. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dalam rangka menentukan apakah media yang dibuat bisa digunakan dalam situasi tertentu atau tidak. Tiga, pentingnya evaluasi media pembelajaran yaitu evaluasi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam menentukan cara kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan. Maka dari itu evaluasi merupakan alat untuk mengukur sampai di mana penguasaan siswa terhadap bahan pendidikan yang telah diberikan. Sama halnya dengan media pembelajaran, evaluasi media pembelajaran mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah media yang digunakan saat mengajar itu digunakan dalam bentuk pembelajaran mengajar tersebut dalam mencapai tujuan. Jadi, adapun pentingnya evaluasi media pembelajaran itu kita dapat mengetahui sudah sampai di mana tahap kemajuan seorang siswa dalam mempelajari media pembelajaran. Apakah seorang siswa telah menguasai bahan pelajaran yang telah diajarkan? Dalam buku pedoman evaluasi media pendidikan dari Dr. Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa evaluasi media pembelajaran mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman terhadap instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang tertentu. Kedua, memberikan pedoman terhadap instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang tertentu. Yaitu melindungi
dalam kita menggunakan media pembelajaran ini, kita harus bisa mengetahui apakah media yang kita gunakan ini itu berjalan dengan efektif atau tidak. Yang berikutnya menentukan apakah media pembelajaran itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi kita lihat dari pembelajaran sebelumnya, apakah pembelajaran yang sebelumnya itu sudah ada peningkatan atau masih di situ saja tidak ada peningkatan itu. Jadi kita harus menentukan apakah media pembelajaran itu sudah ada peningkatannya atau kalau memang belum, maka kita harus bisa memperbaiki. Kita harus mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya. Yang berikutnya memilih media pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kita harus memilih media. Jadi apakah yang kita gunakan dalam melaksanakan pembelajaran, kita harus bisa menyesuaikan. Menentukan apakah isi pembelajaran sudah bisa disajikan dengan media itu. Jadi kita harus menentukan apakah media yang kita gunakan itu sudah bisa disajikan dengan media yang kita gunakan. Berikutnya menilai kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Jadi kita bisa menilai apakah seorang guru itu mampu dalam menggunakan media tersebut. Mengetahui apakah media pembelajaran yang digunakan benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang diharapkan. Kita harus mengetahui apakah dalam menggunakan media pembelajaran, apakah kita memang benar-benar sudah bisa mengetahui apakah hasil yang telah kita pelajari selama ini. Yang berikutnya mengetahui sikap siswa pada media pembelajaran. Jadi kita juga harus mengetahui apakah sikap seorang siswa itu, apa sikap seorang siswa terhadap media pembelajaran yang kita gunakan. Waktu kita 10 menit lagi ya, boleh lebih dikit lah. Formatif evaluasi media pembelajaran. Evaluasi formatif adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang digunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi formatif adalah kelanjutan dari evaluasi formatif, yaitu media yang telah diperbaiki dan disempurnakan, kemudian diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak dalam situasi tertentu. Evaluasi seperti inilah yang dinamakan evaluasi formatif. Habis. Baiklah, tugas kita itu apa? Ya. Baiklah kepada teman-teman bagi yang belum
Suwaiyah ya. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari penjelasannya kepada saudara Desi yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Ketua di halaman 9 Siapa namanya? Desi Adriani. Ya. Di bagian ke-6 menilai kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Bagaimana cara kita untuk menilai kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran? Kepada saudari Desa kami berterima yang berkeringat kepada media pendidikan. Siapa namanya? Namanya? Reza. Yang bagian 3 memberikan pedoman terhadap produsen dalam memproduksi media pendidikan yang bermutu. Coba adalah jelaskan bagaimana cara menulis pedoman terhadap produsen dalam memproduksi media pendidikan yang bermutu. Baiklah, pertanyaan kami pada saudari Desi. Silakan ditanggapi.
Pertanyaan dari siapa? Tadi? Siapa lagi? Yang nomor 2 siapa? Yang bertanya tadi? Josia. Ya. Tentang kemampuan menggunakan media pembelajaran ya. Bagaimana cara menilai guru? Bagaimana? Waktu kita tinggal sedikit lagi. Baiklah, saudari Elaida Saputri yang menjawab pertanyaan dari saudari. Adapun pertanyaannya, bagaimana cara kita menilai kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran? Menurut pendapat saya, cara kita menilai kemampuan seorang guru dalam menggunakan media pembelajaran ialah dengan melihat kemampuan seorang guru tersebut dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Apakah guru tersebut bisa dengan maksimal menguasai media pembelajaran tersebut atau tidak? Jika tidak, pastilah suasana pembelajaran kita tidak akan maksimal. Tetapi jika guru tersebut bisa menguasai media pembelajaran tersebut, maka pembelajaran kita akan lebih efektif dan efisien. Bagaimana saudari Desi dapat memahami? Kepada audiens yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari saudari Suaya, adapun pertanyaannya, bagaimana contoh evaluasi sumatif dan evaluasi formatif? Kepada saudara Fadil, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedikit membantu pertanyaan dari saudari Suwaya, yaitu dengan contoh dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang pertama itu lebih contoh daripada evaluasi formatif.
Contohnya, bagi para siswa yang belum berhasil, maka guru dapat memberikan remedial, yaitu bantuan khusus yang diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan memahami suatu pokok bahasan tertentu. Maksudnya contoh yang kurang informatif ini, seorang guru tersebut memberikan remedial kepada siswa untuk memudahkan dalam mencari jawaban yang bahasanya agak susah. Yang kedua, contoh evaluasi sumatif. Contohnya, tes sumatif dapat dilaksanakan dengan ujian akhir semester atau UAS. Tes dalam rangka pendidikan digunakan untuk meneliti tentang taraf keberhasilan proses belajar mengajar siswa selama 1 semester sebelumnya. Jadi contoh yang evaluasi sumatif ini seperti dilaksanakannya ujian akhir semester. Dengan cara yang formatif tadi, seorang guru itu memberikan remedial atau bantuan khusus untuk memudahkan siswa dalam mencari bahasan pokok pembahasan soal ini. Jadi kita dapat sampaikan. Bagaimana dengan saudara-saudara? Oke, baiklah, Bapak akan memberikan apresiasi terhadap diskusi kita. Tadi ada pertanyaan Sawiyah tentang formatif dan sumatif ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari siapa? Desi, apa tak pertanyaan tadi? Kemampuan yang bagaimana menggunakan media yang efektif. Terus satu lagi, Reza, apa pertanyaannya? Bagaimana memberikan pedoman terhadap produsen dalam memproduksi media yang efektif? Kalau berarti yang Reza cenderung pertanyaan ini kepada pengembangan media. Tapi dua pertanyaan yang lainnya itu berhubungan dengan evaluasi. Pertama, Bapak ingin tampilkan, Bapak bingung di mana Bapak nyimpan slide ini. Rupanya 2 tahun yang lalu, tahun kemarin nggak Bapak kopikan, jadi nggak ketemu kan pada tahun yang lalu. Nah, terkait dengan kenapa penting, nah, ini sudah disampaikan tadi oleh kita. Nah, kenapa penting mengembangkan media itu? Pertama, alasannya bisa jadi media itu kurang, atau bisa juga media itu tidak merata, sehingga di sebuah sekolah itu tidak ada media yang digunakan. Bangunkan yang masih tidur, yang tidur. Kemudian yang ketiga, menggunakan secara minimal, tapi berarti media yang sudah ada tapi tidak dimaksimalkan. Nah, memaksimalkan itu bisa melakukan proses pengembangan. Nah, seperti apa? Bisa kemungkinan itu tidak digunakan karena tidak cocok, ada beberapa hal tidak sesuai, maka harus dikembangkan. Kemudian pengembangan itu juga dilakukan, dirasa penting. Kenapa? Karena papan tulis dan buku itu cetak menjadi sesuatu yang andalan. Jadi yang mengandalkan tadi itu yang disebut dengan buku cetak, kemudian mengandalkan papan tulis, ya itu yang dimaksud. Penting adanya media. Nah, maka dari itu ya, ini Bapak lewatkan saja. Bagaimana cara mengembangkan media, Pak? Ini ada menurut Sugiono. Nampak ini. Mas kotak nggak nampak? Nampak juga? Nampak. Di sini nampak, ini nggak nampak. Ya. Oh, atau di apanya? Ini saya. Nah, sehubungan itu kita harus melakukan review terhadap media. Nah, kalau misalnya kita itu mau melihat sebuah media perlu dikembangkan atau tidak, bisa dilihat dari kualitas isi dan tujuan. Bisa juga dilihat dari segi kualitas teknis ya. Bisa juga di dalam kualitas instruksional. Nah, tentu beberapa hal yang terkait dengan kriteria mereview sehingga perangkat itu perlu atau tidak untuk dilakukan pengembangan. Nah, kemudian berkaitan dengan pengembangan itu tadi, nah ini contohnya menurut Sugiono ini.
yang menurut Sugiono ya, bahwa kalau kita misalnya mengembangkan media itu ada 3 tahapan. Tahap pertama itu studi pendahuluan, tahap kedua itu studi pengembangan, kemudian tahap akhir. Nah, di pendahuluan itu misalnya kita mencari referensi, kemudian melihat bagaimana keadaan lapangan, sehingga kita tahu apa kebutuhan medianya, sehingga kita nanti akan temukan deskripsi dan analisa temuan potensi dan masalah, sehingga nanti media itu bisa kita kembangkan. Nah, setelah untuk tahap pendahuluan baru masuk ke tahap pengembangan. Apa yang dilakukan? Buat draftnya dulu. Misalnya contoh di PowerPoint gitu kan, buat draftnya dulu, kemudian susun perangkatnya. Setelah disusun perangkat atau medianya itu, kemudian diuji coba dalam bentuk terbatas. Ya. Ini kan ada 2 uji coba nih, uji terbatas, kemudian uji lebih luas. Terbatasnya seperti apa Pak? Nah, terbatas itu bisa dalam bentuk uji coba terhadap 3 orang atau 3 unsur kemampuan. Ada yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Nah, bisa mewakili 1 masing-masing ataupun 2. Tapi biasanya 3 tidak pernah dilakukan karena juga terbatas. Nah, apa yang akan kita peroleh dari ini? Tentu nanti kita bisa meminta dia mengisi kuesioner. Kalau kita buat PowerPoint itu setiap slide itu minta dia komentari apakah hurufnya sudah jelas, warnanya menarik, apakah penggunaan medianya bagus atau seperti apa dan seterusnya. Nah, termasuk juga kita bisa melakukan wawancara. Gimana dengan menggunakan media ini, apakah menarik? Ya, kita kan ada pernyataan dalam bentuk kuesioner, ada juga dalam bentuk wawancara. Nah, setelah misalnya uji coba terbatas, kemudian dievaluasi apa yang perlu diperbaiki, ya kan? Nah, dievaluasi, oh rupanya ada huruf yang tidak jelas, ada gambar yang tidak relevan ditemukan, atau misalnya contohnya tidak sesuai, gitu kan? Nah, kemudian baru masuk ke dalam uji coba lebih luas. Uji coba lebih luas ini itu bisa lebih dari 10 orang, biasanya satu kelas, misalnya satu kelas ada 25 orang. Nah, setelah itu dilakukan baru disempurnakan lagi. Setelah digunakan nanti kan ada juga kuesionernya. Kuesioner ditanya sama teman-teman yang satu kelas itu, apakah menggunakannya, apa sih kelemahannya, kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki. Ya, di situ kita harus melakukan evaluasi. Nah, kemudian setelah itu maka dia menjadi sebuah media. Kalau di dalam ini contohnya media PowerPoint interaktif waktu Bapak menyelesaikan S2 pada tahun 2016 yang lalu. Nah, sehingga jadilah setelah itu menjadi setelah itu tahap akhir itu kita memperbanyak media itu untuk digunakan. Nah, ini salah satu contoh di dalam pengembangan media oleh Sugiono. Ada contoh yang lain Pak? Ada juga nih seperti ini, ada contoh nih. Mulai dari identifikasi kebutuhan, perumusan masalah, terus sampai ke revisi terakhir, kemudian naskah siap diproduksi. Nah, kemudian berikut ada juga yang lain Pak, ada ini Dick and Carey ini, pengembangan media menurut model Dick and Carey. Ada juga mulai dari identifikasi tujuan pembelajaran, analisis kemampuan, analisis prasyaratnya seperti apa, terus kalau ada yang mau diperbaiki lagi perbaiki, kemudian nanti sampai jadi sebuah media. Nanti silakan, nanti Bapak akan upload materi ini apakah di website, nanti silakan dipelajari. Kemudian untuk evaluasi ya tentu terkait dengan beberapa pertanyaan ini. Nah, ini bisa juga kita jadikan salah satu daftar pengumpulan data. Apakah media pengajaran yang digunakan efektif? Bisa kita amati, bisa kita tanya dengan guru, bisa kita tanya dengan siswa, dan kita dokumentasikan tingkat efektivitasnya dan seterusnya. Nah, tentu yang ini berhubungan dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita mengukur kemampuan guru itu di dalam menggunakan media. Nah, tapi secara detail ada format-format yang bisa kita gunakan di dalam mengukur sebuah media. Ini bisa kamu temukan di dalam buku Azhar Arshad. Warnanya biru, ya biru. Ada itu di perpustakaan kalau Bapak. Nah, yang ini kan kalau misalnya dia menggunakan media dalam bentuk gambar diam, nah ini ya. Misalnya pertama yang mau kita lihat apa? Relevan dengan tujuan atau sasaran. Apakah relevannya pada tingkat tinggi, sedang atau rendah?
Begitu juga poin-poin yang berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, inilah beberapa contoh cara mengevaluasi tingkat kemampuan guru di dalam menggunakan media. Tapi tergantung kepada media apa yang digunakan. Nah, ini contohnya gambar diam. Nah, atau kalau misalnya menggunakan media grafis, Pak, ini contohnya. Misal formatnya apa, gambar, ilustrasi, sketch, gitu. Nah, nanti di kriteria gagasan sendiri untuk memberikan kepaduan seperti apa, pada rating mana dia. Nanti setelah dapat itu nanti kita lihat apakah rata-rata tinggi, apakah sedang, atau rata-rata rendah. Nah, di sini ada rekomendasinya. Titik kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Kemudian berikutnya kalau kita menggunakan yang bahan visual, ya seperti transparansi, ada slide seperti PowerPoint ini, kemudian juga dalam bentuk film strip, ya. Nah, ini ada juga kriteria yang bisa kita lakukan di dalam melakukan penilaian, ya. Mulai dari dapat membangkitkan minat dan perhatian siswa, kualitas teknis, sampai kepada bebas dari bias ras, suku, gender, dan lain sebagainya. Kenapa? Bisa saja di dalam sebuah media itu nanti ada yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah untuk saling toleransi. Mungkin mengejek jadi sebuah ejekan gitu kan. Ejekan terhadap sebuah suku, agama, atau apa. Nah, itu. Nah, banyak lagi yang lain. Ini tinggal dipelajari saja nanti, ya. Termasuk juga di sini ada tentang film. Kalau misalnya guru menggunakan film seperti apa kita cara menilainya. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan televisi seperti apa. Kalau kita menggunakan program komputer seperti apa. Nah, ini contoh-contoh format di dalam mengevaluasi media pembelajaran. Tuh. Nah, tapi Bapak juga ingin mengomentari yang disampaikan oleh panel Mubarak tadi. Yang disampaikan panel Mubarak itu adalah yang terkait dengan proses pembelajaran siswa di dalam melakukan penilaian, bukan penggunaan media. Nah, penggunaan media itu seperti apa? Nah, kalau di sini dikatakan oleh penyaji makalah, ini kan, yang dikatakan formatif itu merupakan suatu proses yang digunakan dalam mengumpulkan data mencakup efektivitas dan efisiensi. Jadi apa yang dilakukan satu persatu diikuti. Nah, karena dia itu bertahap, itu namanya di dalam rangka mengambil informasi, maka disebut dengan formatif. Nah, itu. Oh, menggunakannya seperti ini, kemudian dia lakukan ini, ya kan kita menilai itu pas atau tidak pas. Jadi informasi itu kita kumpulkan. Nah, pada akhirnya nanti barulah kita putuskan di sumatifnya. Oh, kalau seperti ini posisinya, misalnya kita gunakan beberapa format tadi. Oh, rata-rata ratingnya tinggi. Nah, ratingnya tinggi berarti secara sumatif, ya, secara sumatif berarti media itu bagus. Berarti itu penilaian akhir. Sama seperti di dalam penilaian dalam pembelajaran, ujian semester gitu kan. Nah, tapi kan kalau masalah penggunaan media nggak ada ujian semesternya, ya kan? Sama seperti misalnya di saat kita itu menggunakan media, ada nggak penilaian ada ulangannya? Nggak ada ulangannya. Ini kan media yang digunakan guru di dalam proses pembelajaran. Maka apa yang akan kita peroleh? Tingkat rating kecapaian sebuah kriteria yang terdapat di dalam penggunaan sebuah media. Nah, seperti itu. Nah, bisa dipahami itu? Nah, oke, barangkali itu saja karena waktu sudah lewat 16 menit ya. Silakan moderator untuk ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah ya? Lilis ya? Salah jadi Laila ya, nilai Laila. Laila skornya 80. Mana Laila? Kemudian langsung buat nilainya di sini. Opni 75.
kemudian Pratiwi 90. Nah itu nilai akhir jadi makalah. Jadi karena Turnitinnya 75%, tinggal 25. Oke, itu saja di dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas-tugas untuk membuat instrumen penelitian itu tetap dikerjakan